Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggada Mulia dan saya Sylvia Mariam Fauzia dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Seperti biasa di episode kali ini saya akan mengulas informasi-informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi yang pertama, mengenai Kabupaten Garut menerima bantuan gubernur untuk perbaikan Rutilahu sebanyak 1.480 rumah. Disperkim Kabupaten Garut melaksanakan sosialisasi perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu tahun anggaran 2021. Para peserta sosialisasi ini adalah para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, dan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Garut. Bupati Garut memaparkan program Rutilahu ini memberikan alokasi dana sebesar 17,5 juta rupiah untuk satu rumah dengan sumber dana dari bantuan gubernur. Dana tersebut akan diberikan dengan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan dan tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan rumah. Nah, ngomong-ngomong tentang Rutilahu nih, Kang Angga tahu nggak sih ada beberapa hal yang menjadi standar minimal rumah itu apa aja? Nah, sebenarnya kalau hal tersebut ada 3 ya. Nah, untuk Kabupaten Garut sendiri ini masuk ke dalam 10 besar untuk penerimaan bantuan tahun ini. Nah, rumah tidak layak huni atau Rutilahu ini merupakan rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah. Yang pertama itu ada yang namanya keselamatan bangunan. Yang kedua itu ada namanya syarat kesehatan bangunan. Dan yang ketiga itu kecukupan luas ruang dengan 9 meter persegi per orang. Nah, untuk standar minimalnya itu ada 3 yang tadi. Nah, lalu program perbaikan Rutilahu ini merupakan komitmen Pemda dari Provinsi Jawa Barat yang dibawahi oleh Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Diharapkan dengan adanya program Rutilahu ini, masyarakat mendapatkan rumah yang sehat bagi masyarakat itu sendiri dan juga tentunya rumah yang layak huni. Oke, dan kalau untuk keluarga calon penerima program Rutilahu ini merupakan usulan dari desa dan kelurahan, Kang. Nah, usulan tersebut melalui LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau bisa juga melalui BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat. Dan selanjutnya usulan tersebut akan diverifikasi oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, di Kabupaten Garut sendiri ini masih terdapat sekitar 32.000 Rutilahu yang belum tertangani. Nah, dari jumlah tersebut, Pemkab Garut telah menargetkan sebanyak 3.200 Rutilahu akan direnovasi pada tahun ini. Nah, semoga dengan adanya program bantuan perbaikan Rutilahu ini dapat menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Garut dalam menciptakan standar kehidupan masyarakat yang layak, khususnya dalam bidang papan atau perumahan, dan semoga program bantuan ini dapat terus berkelanjutan. Lalu untuk informasi kedua, sebagai sarana untuk memperkenalkan UMKM di Kabupaten Garut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut akan membangun sebuah gedung yang bernama Galeri UMKM. Galeri ini nantinya berguna untuk memasarkan produk UMKM di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Suhartono, mengatakan pada tahun ini pihaknya akan mendesain bangunan dari galeri UMKM tersebut. Kemudian pada tahun 2022 akan dilakukan pembangunan fisiknya, sehingga tahun 2024 bisa langsung digunakan. Suhartono berharap galeri UMKM ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Garut, sehingga para konsumen bisa mengenali lebih dekat produk yang telah dihasilkannya. Nah, sebelumnya Dinas Koperasi UMKM atau Dinas Koperasi UKM telah memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pemberian sertifikasi halal kepada pelaku UKM. Diharapkan dengan pemberian sertifikasi halal ini, pelaku UKM tersebut dapat berkembang dalam penjualannya dan juga dapat dikenal oleh masyarakat lebih banyak lagi. Lalu
Kabupaten Garut juga memiliki beberapa produk unggulan UMKM. Di antaranya itu ada penyamakan kulit, kerajinan kulit, tenun sutra, batik tulis Garut, dodol Garut, akar wangi, kerajinan bambu, dan juga kopi. Tentunya para pelaku UMKM di Kabupaten Garut ini membutuhkan dorongan dari pemerintah agar adanya perkembangan lanjut bagi produk mereka. Oleh karena itu, Pemkab Garut mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar untuk membantu pembangunan galeri UMKM. Nah, galeri UMKM ini digunakan sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk khas Garut agar dikenal oleh masyarakat luas. Nah, semoga dengan dibangunnya galeri UMKM ini dapat menjadi penunjang untuk para pelaku UMKM dalam hal memasarkan produknya dan juga mempertahankan produknya agar tetap bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, selain langkah dari pemerintah ini, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan cara membeli produk-produk dari UMKM yang ada di Kabupaten Garut. Informasi selanjutnya yaitu setelah sekian lama melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, kini kegiatan belajar mengajar di sekolah menemukan titik terang. Bupati Garut mengatakan KBM di Kabupaten Garut akan segera dimulai kembali. Rudi menyatakan dipertimbangkannya kembali dimulainya kegiatan belajar di sekolah di Kabupaten Garut karena sudah lebih dari 13 kecamatan yang termasuk ke dalam zona hijau. Karena akan dilakukan persiapan dalam 2 bulan ke depan, Bupati Garut akan menggelorakan Ayo Masuk Sekolah sebelum KBM di Kabupaten Garut dimulai kembali. Kabar tadi mungkin yang dibacakan oleh Teh Silvi merupakan salah satu kabar yang dinanti dan kabar bahagia nih bagi pelajar. Termasuk saya ya, kita ya maksudnya sebagai mahasiswa. Karena selama 1 tahun ini kita telah melakukan pembelajaran secara online ya Teh? Iya, setahun lebih ya Kang. Dan juga kangen teman sih sebenarnya. Nah, lalu kegiatan belajar mengajar ini dibuka karena sudah lebih dari 13 kecamatan memasuki zona hijau. Nah, seperti yang tadi dikatakan sama Kang Angga nih, banyak banget mungkin ya pelajar di Garut yang sudah sangat merindukan bangku sekolah. Kita juga sama ya Kang, iya, sama. Udah keseringan online gitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Garut menyatakan siap untuk menggelar kembali sekolah secara tatap muka. Dan tentunya keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Nah, semoga ya Kang, rencana dari pemerintah untuk membuka kembali sekolah ini berjalan secara lancar sesuai dengan rencananya nih. Dan juga satu hal yang amat sangat diperhatikan oleh Pemkab Garut ini dalam hal ini adalah tetap menjalankan protokol kesehatan dan tentunya sekarang sangat lebih ditingkatkan lagi Kang untuk untuk itunya. Nah, informasi keempat yaitu dalam pengembangan pariwisata Situ Bagendit, pemerintah Kabupaten Garut akan mengelola dan mengembangkan rumpun di area Situ Bagendit untuk menjadi wisata pengelolaan air yang berbasis perikanan. Rudi Gunawan mengatakan akan ada penataan terkait rumpun di Situ Bagendit agar menjadi daya tarik baru yang dimiliki oleh Situ Bagendit. Pengelolaan rumpun ini berdasarkan hasil dari perikanan di Situ Bagendit yang dinilai sangat bagus karena memiliki ikan-ikan yang berukuran cukup besar. Bupati Garut juga mengatakan pada 2018 lalu kementerian telah memberikan bantuan ratusan ribu benih ikan yang ditanam di Situ Bagendit. Nah, untuk para wargi sendiri yang belum tahu, rumpun merupakan salah satu jenis alat untuk membantu dalam penangkapan ikan di laut. Pemasangan ini dilakukan untuk menarik segerombolan ikan agar nantinya mudah ditangkap. Pemkab Garut juga akan mengelola dan mengembangkan rumpun ikan ini agar menjadi wisata di Situ Bagendit. Lalu rumpun tersebut menjadi wisata pengelolaan air berbasis perikanan. Nah, sekedar informasi nih Kang untuk para wargi bahwa Situ Bagendit ini merupakan situ atau objek wisata yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang merupakan objek wisata berupa danau yang berlatar belakang pegunungan yang indah. Nah, sekarang ini sedang dalam masa pembangunan nih Kang, dan tujuannya untuk dijadikan sebagai destinasi wisata alam kelas dunia loh Kang. Nah, semoga ya Kang dengan diadakannya atau dengan diciptakannya rumpun ikan ini di Situ Bagendit dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan untuk terus berkunjung ke Situ Bagendit ini. Nah, informasi yang terakhir adalah
mengenai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menggelar Bupati Garut Cup Yongkoi Show 2021. Diikuti oleh 1.900 leader atau peserta se-Pulau Jawa di Sarana Olahraga Ciatel. Bupati Garut mengatakan pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh kegiatan ini dengan bertekad menjadi daerah pengembangan koi yang baik. Rudi mengungkapkan pihaknya akan mencoba menjadikan Garut sebagai daerah tujuan para budidaya ikan koi. Ia juga menargetkan kegiatan ini di tahun depan akan lebih semarak lagi dengan peserta 3.000 orang. Nah, ikan koi ini merupakan ikan mas yang berasal dari Jepang. Ikan koi ini memiliki banyak sekali keunikan, mulai dari coraknya dan warnanya yang sangat beragam. Dan ikan hias ini banyak sekali yang menggemari nih, khususnya orang-orang Indonesia ya Kang, banyak sekali kan yang memelihara ikan koi. Nah, manfaat dari memelihara ikan koi ini salah satunya adalah rasa nyaman ketika melihat ikan koi ini berenang karena melihat corak dan warnanya yang unik-unik. Selanjutnya, selain itu ikan koi juga dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan Kang di bidang karir maupun untuk rumah tangga bagi pemeliharanya. Nah, juga di acara kemarin itu memiliki sebanyak 22 pemenang dari berbagai daerah. Nah, Garut Cup Yongkoi Show 2021 kemarin ini merupakan salah satu langkah Kabupaten Garut untuk menjadikan Kabupaten Garut sebagai daerah budidaya ikan koi. Penyelenggaraan dari festival koi ini ditujukan untuk memotivasi para pengkoleksi ikan koi karena ikan koi ini tidak hanya dikoleksi atau dipelihara saja, tetapi ikan koi ini dapat dibudidayakan karena ikan koi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Anggana Mulia. Dan saya Sylvia Mariam Pozia. Spartan, seputar Garut dalam sepekan.